Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febriani dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persatuan Guru Republik Indonesia. Jurusan Akuntansi semester 6 angkatan tahun 2018. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampun mata kuliah ini, yaitu Ibu Fitri Suciati SEMAK. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi yang telah disampaikan oleh dosen saya dalam mata kuliah Akuntansi Syariah, guna memenuhi tugas akhir semester dengan judul materi yaitu Harta dan Kepemilikan dalam Islam. Harta dalam pandangan Islam hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izinnya, sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu, maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut, ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta. Konsep harta dalam Islam. Kekayaan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ghani, yang berarti tidak ada kebutuhan, dan dikenal sebagai al-ghaniyu, berarti diri cukup, yang merupakan salah satu atribut Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 64. Dalam surat Al-An'am ayat 133 yang artinya, dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat, jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu, dan setelah kamu musnah, akan Dia ganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari golongan lain. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kekayaan dalam Islam terdiri atas dua elemen kehidupan, yaitu yang bersifat jasmani dan rohani. Si pertama, mengembangkan dimensinya bersifat material yang dikenal sebagai mal, atau dalam jamaknya sebagai amwal atau harta. Pengertian harta. Harta menurut arti bahasa apa-apa yang kamu miliki dari segala sesuatu. Harta menurut arti istilah setiap-tiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah, seperti jual beli, sewa, menyewa, pinjam-meminjam, memanfaatkan, konsumsi, dan hibah. Ada 3 konsep dasar yang perlu dipahami dalam masalah harta ditinjau dalam kerangka Islam. Yang pertama, harta adalah titipan, bukan milik kita. Yang kedua, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, watuhum min malillahi alladzi taqum, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikarunianya kepadamu. Surat An-Nur ayat 33, yang artinya, uang, harta, dan kekayaan adalah bukanlah milik kita, karena tidak ada harta ataupun uang yang akan kita bawa ketika menghadapi ilahi Rabb. Harta hanyalah sebagai amanah yang harus dijaga. Dari sudut pandang Islam, pertanggungjawaban seseorang atas harta yang pernah dimiliki dilihat dari 2 sudut. Pertama, dari mana dan bagaimana mendapatkannya. Kedua, kemana dan bagaimana ia mempergunakannya. 2. Perolehan, pengelolaan, dan penggunaan harta harus sesuai dengan syariat. Dari sudut pandang Islam, pertanggungjawaban seseorang atas harta yang pernah dimiliki dilihat dari sudut pandang. Pertama, dari mana dan bagaimana mendapatkannya. Kedua, kemana dan bagaimana ia mempergunakannya. 3. Menurut dan merencanakan uang tidak terbatas kebutuhan duniawi.
Kehidupan manusia yang sesungguhnya bukanlah kehidupan di dunia. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan kelak di akhirat. Konsep kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan harta adalah hubungan antara manusia dan harta yang ditentukan oleh syara dalam bentuk perlakuan khusus terhadap harta tersebut yang memungkinkan untuk mempergunakannya secara umum hingga ada larangan untuk menggunakannya. Kepemilikan hakiki adalah milik Allah. Allah pemilik segala kepemilikan, akan tetapi Allah telah memberikan kekuasaan atas harta kepada manusia sekaligus menjadikan harta tersebut sebagai hak pemilik manusia. Kepemilikan. Secara bahasa, kepemilikan berarti penguasaan manusia atas harta dan penggunaannya secara pribadi. Adapun secara istilah, kepemilikan adalah pengkhususan hak atas sesuai tanpa orang lain, dan ia berhak untuk menggunakannya sejak awal, kecuali ada halangan syar'i. Pengertian kepemilikan. Kepemilikan menurut istilah hubungan syariah antara manusia dengan sesuatu harta yang memberikan hak mutlak kepada orang itu untuk melakukan pemanfaatan tasyaruf atas sesuatu itu dan mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Pembagian harta menurut boleh tidaknya dimiliki adalah sebagai berikut. Harta yang tidak dapat dimiliki dan dihakimikan dan dihakmilikan orang lain. Jalan, jembatan, taman, kota, DLL. Harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan ketentuan syariat. Harta ini dapat diperoleh jika individu termasuk dalam kelompok yang berhak menerimanya, warisan, wasiat, harta, wakaf, dan lain-lain. Harta yang dapat dimiliki dan dihakmilikan kepada orang lain, harta inilah yang merupakan hak milik pribadi setiap orang. Barang milik publik, jalan umum, jembatan, taman, kota, warisan harta wakaf, harta yang bisa dijual belikan oleh pemiliknya. Pemilikan secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu al-milik al-tam, milik sempurna, yaitu materi dan manfaat harta itu dimiliki oleh seseorang. Misalnya seseorang memiliki rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan dia boleh memanfaatkannya secara bebas. Yang kedua, al-malik al-nak, milik yang tidak sempurna, yaitu seseorang yang menguasai materi harta tetapi manfaat dikuasai oleh orang lain, seperti rumah yang diserahkan kepada orang lain untuk disewa. 3 unsur kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, kepemilikan individu. Yang kedua, kepemilikan umum. Yang ketiga, kepemilikan negara. Kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun manfaat jasa tertentu yang memungkinkan setiap saja yang mendapatkan untuk memanfaatkan barang tersebut. Dengan mengkaji secara komprehensif hukum-hukum syara yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, maka akan nampak bahwa sebab-sebab kepemilikannya tersebut terbatas pada 5 sebab berikut ini, yaitu bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga, ataupun setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakan secara produktif, memindahkannya, dan melindunginya dari pemubaziran. Kepemilikan umum. Secara asal, harta benda boleh dimiliki,
Namun terdapat beberapa kondisi yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat publik fasilitas umum seperti jalan umum, jembatan, benteng, sungai, laut, museum, tempat ibadah, dan lainnya. Harta ini tidak dapat diprivatisasi dan dimiliki oleh individu. Namun ia harus tetap menjadi aset publik untuk memanfaatkan bersama. Sekian dari saya penjelasan tentang materi harta dan kepemilikan dalam Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.